Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, semoga sehat semuanya ya. Kali ini saya akan mencoba mentutorialkan bagaimana cara mengisi laporan tahunan melalui Google Form ya. Ini udah tiap tahun nih kayak masalah selalu. Ini harus kita cari cara supaya ibu bisa semua ya. Bismillah, semangat ibu ya. Nah, yang pertama saya udah kirim link di grup. Nah, ini linknya. Tinggal klik aja. Oke, nah langsung keluar gini dia. Ini saya buatnya lewat laptop supaya lebih mudah. Nah, mungkin ada yang masalah, Ustaz udah diklik nggak mau keluar dan ini dan sebagainya. Kenapa Ustaz? Apa linknya rusak sebagainya? Mungkin nggak ada email ya. Maka dia muncul email di sini ya emailnya. Mungkin dia nggak ada email, makanya nggak bisa. Maka saran saya coba pakai HP lain. Kalau memang bisa, bisa gitu ya. Ini karena email ini udah nggak saya pakai lagi, saya ganti lain ya. Ini, oke. Nah, ini kode makful ya, kode makful. Ini nol ya, ini O bukan nol, O orphan, dia miskin ya, yatim nih, yatim. Jadi isinya O garis miring 179, nah baru nomor yatim berapa misalnya 111, ya. Setelah itu diisi nama anak, siapa nama anaknya? Nah, Muhammad ya, Ali dan sebagainya. Isi aja. Ini contoh aja ya, satu-satu saya buat. Kemudian jalan, nah, alamat lengkap ya, seperti dalam ini yang poin yang harus diperhatikan. Nah, jalan apa ya? Jalan utuh misalnya ya. Lorong berapa? Lorong 3 diisi semua. Dusun apa? Misalnya dusun Klat ya. Nomor berapa rumahnya? Oh, Ustaz, rumah saya nggak ada nomor. Nah, udah isi apa yang ada. Pokoknya apa yang ini, pokoknya lengkap lah, berlengkap. Kalau memang nggak ada berarti nggak usah diisi. Apalagi misalnya RT RW ini memang nggak ada di kita nih. Ya. RT RW ini nggak ada. Ini kalau nggak salah di Jantung kayak ada. Ya. Kemudian desa, desa apa misalnya desa Batring misalnya kan. Kemudian kecamatan Kurung Baru Jaya ya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Nah, nomor HP ini. Kalau nomor HP dan WhatsApp-nya beda berarti diisi dua-dua. Tapi kalau sama, nah, itu baru diisi satu aja ya. Ini nomor HP siapa? Nomor HP yang bersama si yatim ya, ibunya ya, atau siapapun yang sudah dihubungi ya. Kemudian tempat tinggal, nah, ada rumah milik pribadi, ada menyewa kontrak ya, ada menumpang dengan keluarga ya. Nah, ini yang mana nih? Kalau milik pribadi sesuai dengan keadaan masing-masing lah. Begitu juga sekolah, ada sekolah negeri, sekolah swasta, belum sekolah atau putus sekolah. Isi juga kalau putus sekolah, pilih ini ya. Ya, swasta pilih ini. Atau ada lain misalnya apa? Sekolahnya misalnya apa? Misalnya di kampusnya, tulis kampusnya kan. Kalau udah kuliah kan. Kemudian nama sekolah, misalnya apa? Nurul Fikri, min 6, min 2, min 3, min 1, dan sebagainya. Kemudian ya min 1 misalnya. Kemudian jenjangnya apakah dia PAUD, apakah ada TK, udah SD atau min atau SMP atau MSN, SMA, SMK atau MA ya. Atau malah udah ada yang kuliah ya. Kadang-kadang satu dua orang udah kuliah juga diminta laporan tahunan. Tulis saja kuliah. Nah, gitu, yang kuliah ya. Itu contohnya aja. Dari sini pilih aja PAUD misalnya ya. Kemudian kelas, nah, kelas berapa sampai 12. Yang tadi kuliah gimana? Tulis saja semester berapa? Semester 3, 4 ya atau 5 ya. Kemudian naik kelas atau tinggal kelas. Nah, tulis ini naik kelas. Ya. Atau dia tinggal kelas, tulis tinggal kelas. Ya, kayak gini. Atau other, atau apa? Tidak lanjut sekolah. Tulis tidak melanjutkan sekolah. Kalau tidak melanjutkan sekolah, nanti bakal ada alasan ditanya lagi. Kenapa alasan tidak melanjutkan sekolah? Mungkin karena sering dibully. Dibully ya, di sekolah. Dia nggak mau sekolah lagi. Atau memang nggak sanggup sekolah. Tulis saja alasannya ya, nggak apa-apa, nggak masalah itu. Kemudian hobi anak, misalnya apa hobi anak? Ini kita tulis naik kelas. Hobi anak misalnya apa? Ya tergantung sama dia lah, dia lebih tahu. Kemudian apa namanya? Naik kelas. Ini strip aja. Karena kalau tanda-tanda gini, bintang ini wajib diisi semua. Sedangkan dia naik kelas. Gimana Ustaz? Ya, strip aja tulis. Strip. Tuh, ya.
Hobi anak, anak tahu cita-cita anak, prestasi. Dia sekolah ada juara olimpiade apa, ya kan? Dan dia ada ikut lomba apa di ngaji dimanapun. Kalau ada prestasi anak ditulis. Sholatnya teratur apa enggak? Hafal Quran apa enggak? Juz, jumlah hafalan, juz apa dia hafal? Oh, juz amal. Ya, surat apa aja? Al-Ikhlas, Al-Lahab misalnya. Berapa? Berarti dua surat. Benar kondisi kesehatan baik. Kalau biasa berarti pernah sakit, pernah pernah sembuh apa? Sehat, sehat sakit itu seperti biasa atau dia memang kesehatannya nggak bagus misalnya, misalnya ada anak yang berkebutuhan khusus misalnya kan, isi tidak baik ya. Kemudian gizi juga, kan bagaimana keadaan gizinya. Kemudian penyakit berat, naudzubillah nih ya. Misalnya dia misalnya asma misalnya atau gagal ginjal ya atau apapun. Kemudian nama wali yatim, nama wali yatim ini ya pasti nama ibunya. Kalau yatim piatu gimana? Yatim itu berarti nama orang yang mengasuhnya. Siapa itu orang yang mengasuhnya? Misalnya ini Anisah, misalnya Anisah, kan? Contohnya Anisah. Apa hubungannya misalnya ibunya? Oh dia yatim piatu sekarang tinggal sama pamannya. Isi pamannya. Oh tinggal sama kakaknya. Ini kakaknya ya. Kemudian pekerjaan apa? Misalnya CS. CS di rumah sakit, di Rungkit. Rungkit itu rumah sakit. Oh dia nggak bekerja, ibunya tidak bekerja. Mungkin ibunya udah tua atau ibunya sakit-sakit nggak bekerja. Tapi harus disebutkan biaya kebutuhan dapat dari mana? Dari sedekah keluarga. Jadi kalau bekerja CS-nya berapa penghasilannya per bulan? Kira-kira aja, ya kira-kira aja. Maka 2 juta, 1,5 juta atau 1 juta dan sebagainya ya. Kalaupun dia tidak bekerja dari sedekah keluarga, dikira-kira aja sebulan biasanya berapa ada sedekah ya, ada sedekah dari keluarga dan sebagainya. Misalnya 300, tulis 300. Ya. Kemudian kondisi tempat tinggal, layak huni atau tidak layak huni. Pilih, silahkan dipilih sesuai dengan keadaan masing-masing. Kemudian jumlah anggota keluarga yang tinggal di rumah. Misalnya ada 5. Ini dilihat dari yatimnya ya. Pertama ada yatim, pertama ada ibu, kemudian satu kakak misalnya, satu adik laki-laki, satu adik perempuan. Oh enggak Ustaz, ada 6 misalnya. Siapa satu lagi misalnya? Paman si yatim, tulis paman atau bibi, tulis bibi. Siapa ya yang tinggal dalam rumah itu? Ya? Dalam satu rumah, bukan di luar rumah, dalam satu rumah. Kemudian jenis kebutuhan. Nah, ini kebutuhan yatim sendiri ya. Apakah biaya sekolah atau laptop atau dan lain-lain ya. Atau sepeda mungkin dia baru kelas 3 SD perlu sepeda Ustaz. Tulis ya. Nanti kalau memang ada dibuka bisa kita ajukan ke donatur. Masalah dapat atau tidak dapat itu tergantung donatur masing-masing. Pokoknya tulis saja. Ya. Kemudian nama pemilik rekening aktif yang dibuat khusus untuk kafalah. Apa maksudnya nih? Ini kalau ada arahan dari kantor untuk buat rekening. Itu biasa yatim lama udah ya, udah semua ya. Yatim-yatim baru yang mendaftar tahun 2020 itu rata-rata belum diarahkan untuk buat rekening. Maka gimana? Nggak usah isi. Karena yang di titik merah wajib isi, jadi strip aja. Nah, kalau udah yatim lama berarti isi namanya siapa misalnya. Subhan, QQ, Ali misalnya ya. Berapa nomor rekening? Ini gitu misalnya. Bank apa? BSI jelas lah. Tapi kalau nggak ada ini yatim baru, yatim yang daftar 2020 yang belum diarahkan untuk buka rekening dari kantor, strip, 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 strip. Kemudian buku tabungan. Ini contoh buku tabungan. Ini bagian upload ini agak susah. Bertahun-tahun saya lihat banyak masalah ya. Ini kita belajar ya bagaimana cara input. Pertama harus perhatikan buku tabungan yang dibuat khusus untuk santunan. Yang diarahkan oleh kantor untuk suruh buka. Kalau belum disuruh buka nggak usah buat, nggak usah isi. Lewatin aja, lewatin aja. Dan ini nggak ada titik merah, berarti bisa dilewatin. Nggak perlu buat strip begini ya. Ini khusus yatim lama. Ya. Dia muncul ini lewat laptop ini. Ya. Coba lihat, misalnya saya input satu foto misalnya. Bukan buku rekening ini contoh aja. Ini foto ini ada 3,53 MB. Kita coba ya. 3,53 MB.
3, nah, langsung keluar ya. Nggak bisa karena melebihi limit. Karena kenapa? Karena maksimalnya itu 1 MB. Jadi dia harus di bawah 1 MB, 10 KB, 50 KB dan sebagainya. Jadi kita kecilin. Gimana cara kecilin? Search aja di Google. Cara mengecilkan foto. Langsung keluar ya. Misalnya kita pilih yang ini ya. Oke, kita pilih yang ini. Kita masukkan. Kita masukkan sini ya. Langsung kita kompres. Kompres itu apa maksudnya? Kita kurangi apa size-nya ya. Bukan kita crop fotonya, bukan. Size-nya itu. Jadi 198 KB. Kita download. Udah jadi. Nah, ini kita masukin. Tadi. Coba lihat bisa apa enggak? Ini udah di bawah 1 MB. 198 KB. Langsung bisa dia. Ya. Tuh. Kemudian foto anak seluruh badan. Gimana foto seluruh badan? Udah tahu lah kan? Tiap tahun kita suruh buat laporan tahunan. Ini contohnya. Jadi kan ada catatan nih. Apa catatannya? Foto harus pakaian rapi, tidak boleh memegang barang, tidak boleh di tempat wisata atau di depan sekolah. Berarti harus rapi, ya. Di belakang tembok lah ya. Nah, ini contohnya. Ini berapa nih? Ini 2,61 MB. Kita coba 2,61 MB. Bisa apa enggak ya? Oke. Lagi-lagi nggak bisa. Harus di bawah 1 MB. Gimana caranya? Kecilin lagi MB ini. Lewat HP bisa juga. Lewat HP buka aja linknya. Ini misalnya ya. Sampai dulu. Ini kita masukin. Kita ambil ini. Kompres. Dari 2 sekian MB tadi, jadinya berapa nih? Kita lihat nih. Jadi 19 KB. Sama diunduh. Diunduh. Ambil tadi foto tadi. Ini maaf ya yang punya foto. Hanya sebagai contohnya saja. Bisa apa enggak? Langsung bisa dia kan? Begitu juga foto rapor kenaikan kelas. Nama dan kelas terlihat jelas dan foto rapi. Rapi, kayaknya rapi. Ini. Ini kan terlihat jelas nih. Namanya terlihat jelas nih. Ini namanya. Ya, terlihat jelas nih. Yang atas ini terlihat jelas. Ini halaman pertama. Halaman pertama apa maksudnya? Halaman pertama tahun ajaran 2024-2025 semester 2. Bukan halaman pertama dari pertama rapor. Bukan. Apa pertama rapor? Kita perlu tahun ajaran 2024-2025 semester genap. Ini halaman pertamanya. Ya. Halaman pertamanya. Kita coba input. Add. Jadi udah ada saya kompres ya. Ini kita lihat berapa nih. Ini 166 KB. Berarti bisa. Nggak perlu dikompres lagi berarti. Tinggal kita inputnya saja. Langsung bisa. Kemudian foto rapor halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat atau terakhir. Halaman yang ada cap sekolah, tanda tangan kepala sekolah. Yang mana yang kepala sekolah? Kebetulan yang bersangkutan ini cuma 2 rapor dia. Halaman ini 1, halaman ini 1. Ini halaman yang ada cap tanda kepala sekolah. Berarti tinggal di input yang di 4. Di 4 ini kebetulan berapa KB? Ini kecil juga 72,4 KB. Tinggal input aja. Itu caranya. Oke, nah gimana kalau laporan anak saya 4? Berarti halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman terakhir itu adalah halaman yang ada cap sekolah. Cap tanda kepala sekolah. Kalau rapor saya misalnya ada 3. Udah. 1, 2, langsung ke sini 3. Pokoknya yang ada cap tanda tangan sekolah di sini yang paling terakhir. Halaman pertama di sini. Rapor saya ada 5 lembar. Berarti pilih 4-nya aja. Yang penting ada halaman pertama,
kemudian ada nilai, kemudian ada tanda tangan kepala sekolah. Itu aja. Ya. Ini khusus di rapor. Kemudian foto anak bersama ibunya, ibu atau walinya di ruang tamu atau depan rumah. Nah, ini ada contohnya nih. Nah, bisa sambil duduk ya. Kayak ini sambil duduk. Ini dalam di ruang tamu. Atau mau sambil berdiri ya di depan rumah. Ini udah saya kecilin tadi. Nah, coba saya input ya. Nah, saya input yang di ruang tamu aja. Nah, duduk di ruang tamu. Nah, ini ya. Nah, ini udah ada kecil. Tinggal tarik aja. Nah, sudah bisa. Kemudian kondisi rumah dari dalam. Ah, ini dalam mana dalam? Nah, ini contoh dalam rumah. Udah aja. Ini sebentar. Udah dari luar atau foto rumah dari depan. Nah, foto rumah dari depan. Nah, foto rumah dari depan yang mana contohnya? Nah, ini. Nah, rumah dari depan ya. Tinggal input aja. Kalau misalnya anaknya di pesantren atau di asrama ya. Jadi gimana Ustaz? Ya, foto ibunya aja. Ibunya aja di ruang tamu aja ya. Ibunya sambil duduk di ruang tamu atau depan rumah. Nah, kalau udah selesai ini berarti udah siap. Nah, siap. Tinggal tekan submit. Nah, selesai ya. Jangan lupa rapor tadi itu dan foto apa namanya? Foto foto anak itu, foto yang nampak semua itu dikirim ke WA saya ya. Nah, saya kira udah jelas ya. Kalau belum ada yang paham di WA aja, jangan di telepon ya, di WA aja. Insyaallah akan saya balas satu persatu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.